Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu apa itu bencana, kemudian apa itu bencana alam, dan yang terakhir tentang apa itu mitigasi bencana alam dan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan mitigasi bencana alam. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Lanjut ke mitigasi bencana alam. Namun sebelum itu, kita harus lihat dulu kondisi geografis Indonesia. Nah, secara geografis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Hal ini yang menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa bumi. Gempa bumi tersebut dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng. Oleh karena itu, kemungkinan Indonesia dilanda gempa bumi lebih besar dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Bahkan, sebagian besar wilayah Indonesia sangat rawan terhadap gempa, kecuali wilayah Kalimantan. Nah, kemudian dilihat dari susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi, ya, Indonesia memiliki jumlah gunung api terbanyak di dunia. Bahkan sebagian besar gunung-gunung tersebut masih aktif. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Di satu sisi, akibat aktivitas gunung berapi tersebut, tanah di Indonesia menjadi sangat subur sehingga pertanian bisa berkembang dengan pesat. Namun di sisi lain, seringnya terjadi letusan gunung berapi menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kemudian jumlah masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini tentu menuntut penyediaan pemukiman yang terus bertambah. Akibat permasalahan ini, banyak lahan hutan yang dialihfungsikan untuk pemukiman. Pohon-pohon ditebang untuk dijadikan apartemen, perumahan, dan sebagainya. Padahal pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai pencegah bencana hujan dan tanah longsor. Bencana alam tersebut tentunya akan menambah daftar kesengsaraan rakyat. Belum lagi tentang masalah pemanasan global yang sedang melanda masyarakat dunia saat ini. Akibat peristiwa ini terjadi perubahan iklim besar-besaran di seluruh belahan dunia. Indonesia pun juga terkena dampak dari perubahan iklim. Bencana kekeringan, angin puting beliung, dan wabah penyakit yang melanda sekarang menambah kesengsaraan rakyat. Nah, bencana alam menjadi konsekuensi dari aktivitas alam maupun manusia. Oleh karena itu, ketidakberdayaan manusia serta kurang baiknya pengaturan keadaan darurat bencana alam menyebabkan kerugian yang besar dalam bidang ekonomi, struktural, bahkan kematian. Akan tetapi, setidaknya resiko bencana alam dapat diminimalkan dengan melakukan upaya pencegahan yang bersifat struktural maupun non-struktural. Nah, inilah yang disebut dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan atau menghapuskan kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi resiko bencana, baik melakukan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ya, jadi mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi bahkan menghapuskan kerugian dan korban yang diakibatkan oleh bencana. Nah, ini adalah jenis-jenis mitigasi bencana. Ada 2 jenis, yaitu mitigasi bencana secara struktural dan mitigasi bencana secara non-struktural. Mitigasi bencana secara struktural adalah upaya mengurangi resiko bencana dengan cara melakukan pembangunan fisik dengan spesifikasi tertentu dan pemanfaatan teknologi. Contohnya adalah pembuatan kanal khusus pencegahan banjir. Kemudian ada alat pendeteksi aktivitas gunung yang masih aktif. Ada juga tentang bangunan yang tahan gempa dan juga alat pendeteksi dan peringatan jika terjadi gelombang tsunami. Itu merupakan
salah satu bentuk dari mitigasi bencana secara struktural. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah mitigasi bencana non struktural. Nah, mitigasi bencana non struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi melalui kebijakan atau peraturan tertentu, seperti upaya pembuatan kebijakan dan pembuatan suatu peraturan. Contohnya adalah larangan membuang sampah ke sungai atau pembuatan undang-undang penanggulangan bencana, pembuatan tata ruang kota yang baik, ataupun menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat seperti pelatihan dan simulasi penanganan bencana. Itulah dua jenis mitigasi bencana, struktural dan non struktural. Kemudian ada sebuah contoh mitigasi bencana, yaitu banjir. Ya, dalam mitigasi bencana banjir secara struktural, yang pertama adalah membangun infrastruktur kedap air. Kemudian yang kedua, membangun tanggul atau tembok penahan di sepanjang sungai atau laut. Nah, hal ini akan mengurangi dampak meluapnya volume sungai ataupun gelombang ombak yang begitu besar dari laut. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat saluran drainase yang baik. Kemudian yang keempat adalah membuat bangunan rumah yang tahan banjir, misalkan menggunakan material yang tahan air, membuat fondasi yang kuat dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah mitigasi bencana non struktural dalam menangani banjir, yang pertama adalah larangan membuang sampah ke sungai. Bahkan tidak hanya larangan membuang sampah ke sungai, tetapi juga larangan membuang sampah sembarangan sudah diterapkan di Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana non struktural. Nah, kemudian yang kedua, pembuatan undang-undang penanggulangan bencana, dan yang ketiga, membuat peta daerah rawan banjir. Ya, dari daerah-daerah yang rawan banjir dipetakan sehingga menambah kewaspadaan terhadap potensi terjadinya banjir di daerah tersebut. Nah, yang keempat adalah melakukan pelatihan atau simulasi penanganan bencana banjir. Itu adalah contoh langkah-langkah mitigasi bencana secara non struktural. Dan sebenarnya masih banyak lagi langkah-langkah yang perlu dilakukan, ya, maupun yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Itulah penjelasan tentang mitigasi bencana. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.